Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kisah Katrin. Keluarga petani itu baru saja mendapat informasi bahwa segerombolan teroris sedang bersiap-siap hendak menyerbu desa pada malam itu. Bulu tengkuk mereka berdiri membayangkan apa yang akan terjadi. Desa yang sedang tidur nyenyak itu akan segera porak-poranda dan menjadi lautan darah. Tetapi mereka merasa tak berdaya untuk menolong. Mereka diancam dan dipaksa bungkam. Dalam ketakutan yang mencekam itu, sang petani mengajak keluarganya berlutut. Mereka berdoa, "Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong. Kami hanya dapat berdoa." Pada saat itu, Katrin, anak perempuan mereka yang kecil, menyelinap keluar. Ia berlari pontang-panting ke desa itu. Rumah demi rumah dibangunkannya. Ketika ia sedang berlari pulang, gerombolan itu datang. Katrin ditembak dan roboh seketika. Tetapi semua penduduk desa itu berhasil mengungsi dan mereka semua selamat. Itu bagian dari cerita Mother Courage karya Bertolt Brecht, pengarang sandiwara kenamaan di dunia. Cerita ini mengajak kita berpikir tentang suatu aspek yang lain lagi tentang doa. Pada saat yang penting itu, keluarga petani itu berkumpul untuk berdoa. Tidak ada jalan lain lagi mereka kecuali berdoa. Kita dapat mengerti bagaimana terjepitnya keadaan mereka. Kita kagum bahwa dalam keadaan yang begitu menegangkan dan mereka tidak panik. Mereka berdoa. Tetapi justru di sini letak persoalannya. Yang terjadi di sini adalah penyalahgunaan doa. Doa terlalu cepat dijadikan jalan terakhir menghadapi persoalan. Benarkah bahwa jalan lain sudah tidak ada lagi? Sering kali orang terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa mereka sudah tidak berdaya lagi. Ketika masih ada jalan yang belum dilihat, orang sudah menyerah. Segala jalan sudah dicoba. Sekarang kita cuma dapat berdoa. Dengan berdoa, mereka merasa diri berserah, padahal sebenarnya mereka menyerah. Dan seringkali orang sudah menyerah sebelum bertempur. Dengan begitu, doa dijadikan alibi atau alasan untuk membela diri bahwa ia tidak dapat berbuat lain kecuali berdoa. Gereja di Eropa pernah menjadikan doa sebagai alibi. Ketika 6 juta orang Yahudi dimusnahkan Hitler, hanya sebagian kecil gereja berani mengambil risiko untuk membela orang Yahudi. Seorang pemimpinnya adalah teolog Dietrich Bonhoeffer yang terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang tajam dan mengencam keburukan pemerintah Hitler. Tetapi kebanyakan gereja tidak mau turun tangan. Mereka hanya berkata, "Kami sudah mendoakannya." Tindakan lain yang kita lihat dalam sandiwara itu adalah tindakan Katrin. Ketika semua orang sedang kusyuk berdoa, ia menyelinap keluar. Mungkin kalimat pertama dari doa itu sudah mengusik hatinya. "Kami tidak dapat berbuat apa-apa." Katrin yang gesit itu langsung berpikir, apa betul tidak dapat berbuat apa-apa? Lalu ia berbuat sesuatu.
Ketika doa itu baru saja dimulai, Catherine berhenti berdoa. Tetapi sebenarnya apakah ia berhenti berdoa? Ia melanjutkan doa itu, namun dalam bentuk yang lain. Meskipun itu bukan maksud si pengarang, namun cerita itu seolah-olah berbicara tentang hubungan gereja dengan dunia. Gereja tahu bahwa dunia sedang terancam bahaya. Pencemaran lingkungan hidup, peledakan penduduk, perlombaan senjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, jurang kaya miskin, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti begini, apa yang diperbuat gereja? Apa gereja menjadi seperti keluarga petani itu hanya berkata, "Kami cuma dapat mendoakan"? Apakah gereja berbuat sesuatu seperti Catherine? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bisa memperdalam makna daripada doa. Kisah Catherine membawa kami bahwa doa bukanlah segala-galanya, dan biarlah kami juga bertindak bersama dengan Tuhan. Ajarlah kami selalu dapat mengerti secara mendalam mengenai doa, ya Tuhan. Amin.